Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan video tentang orang bijak taat pajak. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Fitri Aurelia An-Nadif, Surefah Nakira, Shanti Julia, dan Rionaldo. Pajak, dari bahasa Latin taxo, rate, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak. Subjek pajak merupakan orang atau badan yang menurut undang-undang dibebani pajak pihak yang harus menanggung pajak. Subjek pajak termasuk bagian dari wajib pajak. Wajib pajak meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Subjek pajak secara keseluruhan harus memiliki nomor pokok wajib pajak, NPWP. Objek pajak. Objek pajak merupakan benda atau sesuatu yang menjadi sasaran pajak. Contohnya adalah tanah, penghasilan, laba perusahaan, dan hadiah. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Adapun jenis tarif pajak seperti 1. Tarif pajak progresif, yaitu besarnya tarif pajak yang dikenakan dengan presentasenya semakin meningkat seiring meningkatnya objek pajak. Contohnya, pajak penghasilan. 2. Pajak regresif, yaitu besarnya tarif pajak yang dikenakan dengan presentase semakin menurun seiring meningkatnya nilai objek pajak. 3. Pajak tetap, yaitu besarnya tarif pajak ditetapkan dalam suatu nilai rupiah tertentu. 4. Pajak proporsional, yaitu sistem yang hanya mempunyai satu tarif pajak secara umum. Pajak memiliki 4 fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi anggaran, budgetair. Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Di sisi lain, pungutan pajak artinya turut melibatkan rakyat dalam pembangunan negara. 2. Fungsi mengatur, reguleren. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 3. Fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pungutan resmi selain pajak. Retribusi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan seseorang atas fasilitas umum yang digunakan. Namun, bedanya dengan pajak adalah dalam retribusi, pungutan yang ditarik atas jasa atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan usaha. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah.
Sementara arisan ini dilakukan sebagai metode menyimpan uang, tapi beroperasi di luar dari ekonomi formal sebagaimana tidak ada lembaga ataupun badan hukum penjamin untuk kegiatan tersebut, sistem pengundiannya bisa dilakukan dengan pengocokan nama.